Netflix akhir-akhir ini semakin banyak mengeluarkan film-film berkualitas dan berhasil bersaing dengan rumah produksi besar lainnya. Salah satu film berkualitas yang berhasil dirilis Netflix adalah Extraction. Secara umum, Extraction menceritakan tentang seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake yang diperankan oleh Chris Hemsworth, di mana ia ditugaskan untuk melakukan misi penyelamatan anak seorang mafia dari negaranya Dr. Zakernay. Film ini sukses membius para penonton dengan aksinya yang menegangkan dan adegan pertarungan yang atraktif untuk dipertontonkan. Film ini sendiri hanya diberikan rating 6,7 oleh situs IMDb. Namun hal tersebut tidak lantas membuat film ini menjadi tidak menarik untuk dijadikan tontonan. Film ini tetap berhasil membius para penontonnya hingga membuat para penontonnya melongo dan terheran-heran. Namun tak hanya menarik untuk disaksikan, film ini juga berhasil menyampaikan beberapa pelajaran penting yang tentunya bisa diterapkan di dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa konten ini mengandung spoiler yang tentunya bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap film ini. Jadi bagi tuan-tuan yang belum menyaksikan film ini secara utuh, akan lebih baik jika menonton film ini terlebih dahulu. Terkadang buah jatuh menggelinding jauh dari pohonnya. Film ini berpusat pada misi penyelamatan seorang anak bernama Ovi. Ovi merupakan anak seorang mafia India yang bengis, kejam, berewokan, kumisan, menakutkan, dan tak segan-segan melakukan pembunuhan. Dan karena kepribadian tersebut, akhirnya ayah Ovi harus dipenjarakan. Namun walaupun Ovi memiliki seorang ayah yang sering melakukan kejahatan, lantas hal tersebut tidak membuat Ovi tumbuh dan berkembang menjadi anak berandalan yang sok jagoan. Di beberapa adegan yang diperlihatkan, Ovi justru menunjukkan sifat sopan yang layak kita contohkan. Ia mendengarkan nasihat baik yang diberikan. Dia mengikuti dengan baik semua perintah baik yang diberikan dan ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Selain itu, Ovi juga tidak mendompleng kekuasaan ayahnya untuk berlaku sewenang-wenang dan mengganggu orang di sekitaran. Justru ia tetap sederhana dan rendah hati dalam pergaulan walaupun kawannya kaum kerehore yang doyan traktiran. Hal ini tentu berlawanan dengan apa yang sering kita dengarkan. Banyak yang mengatakan bahwa buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Namun mereka yang mengatakan hal demikian melupakan bahwa terkadang buah bisa menggelinding jauh ketika terjatuh. Dan penilaian demikian tentunya jauh dari kata objektivitas dan keadilan, di mana seseorang diberikan penilaian tanpa diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Garis keturunan tak selamanya bisa menentukan, karena jika Tuhan sudah menakdirkan, anak ustadz bisa menjadi bangsat dan anak keparat bisa menjadi ustadz. Cinta bisa menguatkan sekaligus melemahkan. Salah satu karakter yang ada di film Extraction bernama Saju. Ia merupakan ajudan ayahnya Ovi yang merawat Ovi selagi ayahnya di penjara. Ketika Ovi diculik, Saju datang ke penjara untuk mengabari ayahnya bahwa Ovi telah diculik. Saat itu ayah Ovi langsung marah besar dan mengancam akan membunuh Saju. Dan tak hanya itu, seluruh keluarga Saju juga diancam akan dibantai. Karena takut akan keselamatan keluarganya, akhirnya Saju berusaha semampu mungkin untuk menyelamatkan Ovi dan rela jika nyawa menjadi taruhan. Sakit tak ia pedulikan, takut ia abaikan, dan keselamatan tak ia pikirkan. Dari peristiwa ini tentu bisa kita simpulkan bahwa cinta kepada keluarga di satu sisi memang bisa melemahkan. Terbukti bahwa Saju takut jika keluarganya akan dicelakakan dan artinya keluarga menjadi titik kelemahan. Namun di satu sisi cinta terhadap keluarga justru menguatkan, sehingga Saju berani untuk bertaruh nyawa melakukan hal yang perlu dilakukan. Cinta memang membingungkan. Di satu sisi ia bisa menjadi senjata mematikan, namun di satu sisi cinta justru melemahkan. Tak jarang kebucinan mampu memberikan semangat menjalani kehidupan, namun di sisi lain sering juga kebucinan mengakhiri kehidupan. Oleh karena demikian, cintailah segala sesuatu sewajarnya, karena pada hakikatnya tak ada yang kita punya. Bencilah sesuatu juga secara sederhana, karena boleh jadi yang kita benci hari ini menjadi yang kita cintai suatu hari nanti. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Musuh utama dari film Extraction ini adalah Amir Asif. Amir adalah salah satu mafia berpengaruh di sana dan saat itu Amir bersaing langsung dengan ayahnya Ovi. Karena persaingan tersebut akhirnya Amir menculik anak saingannya dengan tujuan menghina sekaligus mengganggu kelancaran bisnis saingannya. Secara sekilas yang Amir kerjakan memang dekat dengan kebangsatan. Namun di balik kebangsatan yang Amir lakukan ternyata Amir memiliki sudut pandang dan pola pemikiran yang bisa menjadi tambahan wawasan. Pasalnya di beberapa kesempatan Amir kerap mengambil
mengambil kebijakan yang memang benar-benar bijak, dan Amir juga punya sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Sebagai contoh, di salah satu adegan yang diperlihatkan ketika sekelompok bocil berandalan diinterogasi oleh si gendut bawahannya Amir karena salah satu dari mereka mencuri. Satu persatu bocil-bocil berandalan tersebut ditanyai, namun jawaban yang diinginkan tak kunjung didapatkan. Bosan dengan cara manusiawi, akhirnya ajudan Amir mulai dengan cara yang lebih hewani. Pasalnya mereka mulai melempar satu persatu bocil-bocil berandalan tersebut dari gedung yang tinggi. Bocil pertama yang paling malang telah dilemparkan. Namun ketika ajudannya Amir hendak melempar anak yang kedua, tiba-tiba salah satu dari mereka mengangkat tangan untuk memberitahukan siapa yang telah melakukan pencurian. Anak tersebut mengatakan bahwa yang mencuri adalah anak yang telah dilempar barusan. Di momen ini Amir yang sedang memperhatikan dari jauh tertawa dan memanggil anak tersebut. Dan di momen inilah Amir memuji kecerdasan anak ini dan memberitahukan kepada anak-anak yang lain bahwa seperti inilah cara bertahan hidup, yaitu dengan menggunakan akal sehatmu. Kata-kata yang cukup bijak bagi seorang kriminal. Di momen lain Amir juga sempat mengatakan, dan bukankah kata-kata tersebut terlalu bijak untuk dikatakan Amir? Dari hal ini tentu bisa kita simpulkan bahwa tak peduli siapapun yang mengatakan, asalkan itu memiliki nilai kebaikan, silakan diambil dan masukkan ke dalam pikiran. Kemudian jangan lupa untuk diamalkan. Jangan terjebak dengan status dan pangkat jabatan. Biar keluar dari dubur ayam, jika itu memang telur, maka silakan ambil dan dimakan. Dan jika memang keluar dari dubur bangsawan, kalau itu memang kotoran, ya silakan diabaikan. Terpuruk itu takdir, namun tetap terpuruk adalah pilihan. Tyler Rake memang kelihatan sebagai sosok yang kuat, berani, dan sedikit tampan. Namun jauh di lubuk hati yang terdalam, ternyata Tyler Rake memiliki luka yang amat mendalam yang dipendam di dalam perasaan. Pasalnya Tyler pernah memiliki seorang anak, namun anaknya harus meninggal secara tragis akibat penyakit yang dideritanya. Di suatu momen dalam film, Ovi yang sedang kepo sempat bertanya kepada Tyler tentang kehidupan pribadinya. Di momen itulah Tyler mengungkapkan duka terdalam yang selama ini ia pendam. Ovi yang mencoba untuk bijak pun menceletuk. Yang membuatmu tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, namun karena tetap berada di bawah air. Kata-kata yang terasa absurd namun memiliki makna yang sangat mendalam. Jatuh ke dalam sungai bisa diibaratkan sebagai permasalahan, dan terkadang permasalahan itu memang tidak bisa terelakkan. Ketika permasalahan datang tentunya ia bisa menenggelamkan, namun jangan lupakan, permasalahan itu juga bisa untuk kita arungkan. Semuanya tergantung pilihan, mau mati tenggelam di dalam permasalahan, atau bangkit untuk menuju permukaan dan mencari penyelesaian. Dan terkadang karena jatuh ke sungai kita bisa untuk berenang, karena jatuh ke dalam permasalahan kita mampu untuk menang. Permasalahan itu menguatkan, dan kenyamanan itu menumpulkan. Jangan memulai perang yang tak layak diperangkan. Salah satu pertanyaan terbesar dari film Extraction adalah tentunya hal ini bukan tidak beralasan, mengingat semua kematian dan kehancuran terjadi hanya demi seorang bocah ingusan. 3 orang ini memang bisa dimaklumkan. Sebagai ayah, pria ini tentu ingin melakukan penyelamatan terhadap anaknya yang mengalami penculikan. Sebagai tangan kanan, pria ini tentunya bertanggung jawab dengan keselamatan Ovi, dan pria ini juga mengalami pengancaman pembunuhan termasuk kepada keluarganya jika Ovi tak ditemukan. Pria ini juga masih diwajarkan. Pasalnya ia memang berprofesi sebagai tentara bayaran. Yang menjadi keanehan dan menimbulkan sejuta pertanyaan adalah kedua pria ini. Sebagai komandan pasukan perang, pria ini rela mengerahkan semua pasukan hingga timbul banyak kematian hanya karena perintah orang ini yang sebenarnya alasan ia melakukan penculikan juga terkesan kekanak-kanakan. Pasalnya ia hanya ingin menghina dan mengganggu saingan bisnisnya dengan melakukan penculikan. Karena keinginannya yang kekanak-kanakan tersebut, akhirnya banyak anak-anak tentara di sana menjadi anak yatim. Dan karena alasannya yang kekanak-kanakan tersebut, seluruh kota kacau dan banyak menimbulkan kerusakan. Tak bisakah mereka memikirkan jalan yang lebih canggih? Kenapa harus dilakukan dengan cara kaum barbarian yang kurang rasa kemanusiaan? Jangan memulai perang yang tak layak untuk diperangkan, karena ujung-ujungnya hanya mengarah pada kesia-siaan. Dan jikapun berujung kemenangan, maka kemenangan tersebut adalah kemenangan yang tak layak dianggap kemenangan. Mulailah sesuatu dengan kalimat dengan menanyakan tentunya menimbulkan alasan. Dengan mempertimbangkan alasan akhirnya lahirlah keputusan. Itulah pelajaran yang berhasil kami dapatkan dari film Extraction. Jika ada pelajaran yang kami lewatkan, silakan tuan-tuan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.